sebat nih, jangan sebat. Sino. Boleh. Asal ditemani oleh orang tua boleh. Masa begini sudah. Sobat kita. Positif. Ano yung samar sa akin minay sa hidung tadi ano. Oke. Anak makasab sa hari na kayo na. Saya sebarang. Hindi tulis sa wala na yung pagpasyakan pa yun. Yung serano, masih ako daw mo pa Pedas sih. Oh, lagi sa. Kendes. Oh iya, Lisa. Pegang bajaknya kita. Oh, bagaimana? Dodo. Sampai tidak ya. Mau. Saya senang dulu. Oh, oke. Saan ako sudah ada? Oh, Harun ya? Di pihak hari salah satu hasil bagi si Janet. Sudah naskah. Udah ada kan anu nala. Keseluruhan saya tidak tahu apa kualitas hak saya tahu lah. Oh, Keempat, pelajaran Alkitab oleh anggota. Terima kasih. Kelima, baptisan hasil usaha anggota. Oke. Keenam, risalah diberikan. Menapa yang menunggu menekajalan nanti melakukan dalam SMS selamat. Sabar. Senang. Akhirnya lah. Akhirnya di gereja juga. Baik Konsiko, kesempatan tinapa sahabat kedua, sahabat ketiga kami mulai. Sahabat ketiga jadi terus buka gereja dengan nampaknya keadaan nanti semakin pulih, walaupun mungkin kabal ini abal terima dari firman Tuhan pada waktu ini yang kita pahami pada waktu ini ataupun segera konteks dan ulangan waktu zaman si Musa menuju kebenaran di dalam diri maka pada pengat kita belajar tentang ini perjanjian kekal. Ya, dari milam na pada ada si ilang mak megalede pemayanda baik. Ya, asal banyak kan tapi tidak ya nggak ini lagi tuh. Makin lain nggak tidak pembangunan pengaruman. Dan begitu ramai sekali orang yang minta utang jenis begitu. Ya tapak-tapak saja terus
baik. Tidak tahu betul apa tidak. Kita ini sebagai umat gereja Seventh-day Adventist juga seperti Israel berubah. Ada kesamaan atau berbeda yang khususnya kita sebagai gereja umat Seventh-day Adventist. Jadi kita percaya dalam Israel berubah juga. Ada juga orang yang tentu setiap pastor. Jadi kita Oke, kalau mengikut SOP, ini termasuk juga SOP yang disediakan oleh Majelis Keselamatan Negara. Kita boleh datang ke gereja kalau kita sudah lengkap vaksin, maksudnya sudah lengkap vaksin lainnya. Kemudian kalau mengikut peraturan, kita tidak boleh melebihi 2 jam. Dede. Pastor. Tapi saya ingat ada, mungkin Ibu boleh bicara juga ini, berapa jam kita beribadah di gereja. Dan kapasiti anggota gereja adalah 50%. Maksudnya ada peningkatan sedikit lah, kalau dulu 30%. Sekarang 50% daripada kapasiti ruang gereja kita ini. Dan sekurang-kurangnya jarak fisikal kita ialah 1 meter. Dan bagi kanak-kanak, terutama yang di bawah 12 tahun, dibenarkan hadir tertakluk kepada ibu bapak yang sudah lengkap divaksin. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Selidikilah hati kami, dan sekiranya terdapat hati yang curang kepada Tuhan, ampunilah kami. Terimalah ibadah kami saat ini, di dalam Yesus Kristus. Amin. Oke, sedang hari Sabat, kemudian di Teksanan, musiko, Sabat ini kita sudah Sabat yang kedua boleh pergi ke gereja, dan saya gembira mendengar pengumuman daripada pentadbiran kita tadi, Elder Edson sudah dikasih tingkat pergi 50% itu boleh yang hadir, tapi dengan syarat lengkap vaksin lah kan. 50% dan semin kita sudah boleh ramai sedikit lah datang pergi gereja apabila dikasih tingkat pergi 50%. Oke, dan yang istimewa sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada tetamu kita yang hadir bersama-sama dengan kita pada Sabat ini di gereja kita. Kita mengucapkan selamat datang dan selamat hari Sabat kepada keluarga saudara Jenir, istrinya Puan Junita, dan seorang anaknya yang ikut mereka, Sharon. Mana sudah Sharon? Oh ya, Sharon sana. Oke, Sharon, si Valentino ada? Ada juga si Valentino. Cuma si Sandro dengan Santi pergi swab test kan. Oke, bersiko dengan kehadiran mereka, kita rindu dengan mereka bersama-sama berbakti di gereja, dan juga Elder John. Gereja kita di Vildah bersama juga kita pada Sabat ini. Oke, siapa lagi yang kita juga mengucapkan selamat hari Sabat kepada Elder Steven dengan istrinya, walaupun mereka sudah menjadi warga Kampung Puhus, tetapi kehadiran mereka di gereja kita ini sentiasa kita alu-alukan. Jadi kebersamaan mereka selalu menggembirakan kita di gereja Puhus ini. Dan terutama sekali
pada saat ini kebersamaan pastor daerah kita, Pastor Berlolos dengan istrinya. Terima kasih bersama dengan kita di gereja pada Sabat ini. Puji Tuhan, semua ini akan memberikan kegembiraan kepada kita. Bukan saja kegembiraan, tetapi berkat yang berlimpah apabila kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pastor nanti. Terima kasih Elder Doros. Sebelum kita mempersilahkan tuan diakon kita untuk melayani dalam pungutan persembahan, mari kita baca komitmen pelayanan persembahan kita. Okey. Bacaan persembahan dan persepuluhan Advent kita pada 16 Oktober ini atau Sabat ini. Berlimpah binatang setiap dahai saat ini dapat melayani melalui persembahan. Mohon Engkau diberkatmu dan tahap persembahan dan untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Tina doa dahai Tuhan selama di dalam masih. Amin. Masa dan tempat ini kita tumpukan kepada pastor daerah kita. Silakan pastor. Senang hari Sabat di San Pokagu, Posiko Elder Doros yang sudah memimpin kita dalam acara kebaktian khotbah ini. Untuk Sabat ini saya ingin berbicara sekali lagi, bagaimanakah nanti di surga. Dan pada hari kemarin, sewaktu kebaktian kita di rumah saudara Dinir, saya juga telah menyebutkan topik yang sama. Tetapi untuk kali ini, mari kita lanjutkan dengan melihat ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab. Apakah perkara-perkara yang kita perlu ketahui nanti apabila berada di surga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu,
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Inilah janji Tuhan kepada murid-muridnya. Kata-kata ini diucapkan pertama kali didengar oleh 12 muridnya dan beberapa orang yang ikut serta dalam pertemuan itu. Dan peristiwa yang berlaku pada waktu itu ialah Tuhan Yesus telah berkali-kali menyatakan bahwa Yesus tidak akan ada lagi bersama-sama dengan mereka selepas itu. Dan ini merupakan kata-kata ataupun ucapan perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Pada waktu ini, murid-murid Yesus merasa risau karena mereka merasakan bahwa Yesus tidak akan ada lagi bersama-sama dengan mereka. Untuk kali ini saya ingin mengkongsikan bahwa terdapat 3 tanda-tanda utama bagi kedatangan Yesus. Yang pertama ialah tanda di langit, tanda di bumi, dan tanda dalam hati setiap manusia. Tanda di langit mula kelihatan dengan ketaranya pada kurun yang ke-16, kurun yang ke-18. Berdasarkan ayat-ayat yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-24 dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengannya, yaitu telah terjadi gelap ataupun matahari menjadi gelap dan bulan menjadi merah pada waktu malam. Yang seterusnya ialah tanda-tanda di bumi. Di bumi, Yesus menyatakan dalam firman-Nya bahwa akan ada kelihatan perubahan-perubahan ataupun tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia politik dunia. Dalam politik, mananya dari negara-negara yang ada di atas muka bumi ini, kita akan melihat pattern-nya. Kita tidak akan pergi ke situ apakah perkara itu, tetapi akan ada kelihatan perkara-perkara yang terjadi dari satu masa ke satu masa di setiap negara. Begitu juga dengan ekonomi, bahwa mata uang naik turun, berlaku inflasi, berlaku juga kerugian, dan bermacam-macam lagi. Begitu juga dengan pengetahuan manusia. Kalau dalam tahun 90-an itu saya belum mengenal apa itu telepon bimbit. Yang paling maju yang saya gunakan pada waktu itu ialah public phone, masuk koin, sampailah 10 tahun kemudian tahun 2000 barulah ada ini handphone, tetapi bukan smartphone, telepon biasa. Akarang atau ini analog apa digital. Paling SMS piala haro nang kada SMS tadi nga ina po hit balas message nga sa upat hanaman. Tetapi selepas itu makin lama makin maju sehingga kan pada hari ini segalanya ada di sini. Kan? Dari segi teknologi terdapat apa? Kemajuan, pengetahuan manusia, dan juga
fisikal bumi ini ataupun fisikal manusia. Tetapi tambahan detail dari segi tanda-tanda yang terdapat dalam agama bahwa akan ada kemajuan penginjilan, akan terjadi ataupun sedang terjadi revival, kebangunan spiritual di seluruh dunia. Tempat-tempat yang kita tidak sangka-sangka akan sampai message kabar baik Tuhan sampai juga pada hari ini. Kalau bukan melalui manusia sampai ke tempat itu, sekurang-kurangnya melalui gelombang radio, ramai yang mengenal Tuhan. Di samping itu terdapat juga penipuan-penipuan dari segi ajaran Alkitab, juga pengolok-olok, mengolok-olok kepercayaan, mengolok-olok dan mempersiap-siapkan nama Yesus. Ada juga yang memelihara dosa, bukan saja di dalam diri sendiri, tapi dalam keluarga, bahkan di dalam gereja pun terdapat dosa-dosa yang dipelihara. Dan kita juga melihat kekurangan iman dalam kalangan umat-umat Kristen, umat-umat percaya, sehingga kan mereka pergi kepada ilah-ilah lain untuk meminta petunjuk. Terdapat juga kasih yang dingin di antara satu sama lain, saling menggigit, saling memburuk-burukkan. Malahan para pemimpin-pemimpin gereja pun saling bertegang leher. Dan ini sudah pun dinubuatkan bahwa ini akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi perkara yang paling jelas ialah ketakutan akan terjadi dalam hati manusia. Selama 2 tahun ini, kamu dan saya diselubungi dengan fear, dengan rasa takut. Bulan pertama, bulan kedua, pandemik COVID-19, kalau sudah endemik COVID-19 ini, kita diperingatkan untuk siap siaga selalu. Mungkin ada lagi yang lebih besar daripada ini. Dan inilah yang akan menimbulkan rasa takut dalam hati manusia. Takut, takut, dan takut. Fear. Tetapi Matius pasal 24 ayat 42 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah sentiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ada 3 perkara yang sama fungsikan bagaimana nanti di surga. Kemarin dalam perkongsian di rumah saudara Jenir, omongin surga nih, ataupun dunia baru yang dijanjikan oleh Tuhan itu, di atas sana ataupun di atas muka bumi ini. Dan rupa-rupanya dunia baru yang dijanjikan oleh Tuhan itu ialah di bumi ini, setelah bumi ini dipulihkan seperti sedia kala. Sahabat-sahabat semua, dikatakan bahwa di Wahyu pasal 21 nanti akan kota Yerusalem yang baru itu akan diturunkan dari surga dan diletakkan di atas muka bumi ini. Dan dikatakan secara simboliknya bahwa dinding kota itu lebih kurang 70 meter tingginya. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah sukatan literal. Mungkin juga simbolik ataupun literal, kita tidak tahu. Kita akan hanya tahu pada waktu itu nanti.
yang pastinya kota pemerintahan Tuhan itu akan ada di atas muka bumi ini, dan dikatakan 70 meter tingginya. Tetapi sama ada dia simbolik ataupun literal, mari kita lihat itu secara spiritual, bahwa tembok kota melambangkan keselamatan, perlindungan, dan juga kedamaian penghuni orang yang tinggal di dalam kota itu. Dikatakan juga bahwa pintu gerbang kota itu ada 12 kesemuanya. Wahyu pasal 21, kita boleh baca ini Wahyu pasal 21 ya. Bahwa pintu-pintu itu yang terdiri pada 12 pintu semuanya sentiasa melambangkan bahwa ia adalah sentiasa terbuka, masuk percuma kepada semua orang yang namanya tertulis dalam buku kehidupan yang terdapat dalam ayat 27, tanpa mengira bangsa, warga, bahasa ataupun jantina. Mananya semua kita adalah calon kerajaan surga. Di Yerusalem baru ini juga dikatakan hampir lebih kurang 2.200 kaki per kilometer persegi. Kalau saya tidak silap, dari Kekeh ke Sandakan lebih kurang berapa kilometer? 500 ya, sampaikan 300 ya, 300 kilometer. Jadi kalau dari Kekeh ke Sandakan 300 km, kita pergi lagi 300 km ke arah Lahad Datu ataupun Nabawan ataupun di sempadan Indonesia ya, dan pusing lagi 300 ke 300, itu adalah baru 300 kali 300 piro, dia ada 39.000, baru 9.000 ya, 9.000 kilometer persegi. Tetapi ini lebih kurang ya. Jadi kalau dibandingkan ini ada kecil sedikit dari negeri Sabah barangkali ya, 2.200. Tetapi jangan kita risau tentang kiraan matematik ini. Dan kalau kita lihat ini dalam sudut pandang spiritual, kota itu cukup luas. Begitu juga dengan emas, permata, dan mutiara yang dikatakan ada di kota itu, melambangkan kemuliaan, keindahan, dan kekekalan kota itu, kekayaan kota itu untuk semua. Ada juga, masih lagi ingat ya, lagu yang mengatakan bahwa jalannya mutiara dalam kota suci. Tetapi yang sangat menarik ialah bagaimana akan nanti keadaan manusia yang tinggal di dunia baru itu. Wahyu pasal 21, pasal 7, pasal 22, saya berikan summary, ringkasan di sini. Akan ada tubuh yang baru, tiada sakit, derita, dan kesusahan, tiada maut, dan mempunyai pengertian yang mendalam tentang Tuhan dan rencana keselamatannya, dan perkara yang lalu tidak diingat lagi, dan umat-umat Tuhan akan bertakhta bersama Tuhan. Apakah nanti ganjaran yang diterima pada waktu itu? Tuhan Allah diam atau tinggal bersama-sama dengan kita. Bahwa kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Sorga itu adalah satu tempat yang real, yang nyata, dan ia adalah satu tempat yang sangat luar biasa sekali.